语言爬满了甲骨。 Pada saat ini, batu pemukul surgawi bersembunyi di mulut mata air di udara. Selama beberapa hari terakhir ini, ia bisa minum beberapa tetes. Itu bukan batu atau tanah. Untuk apa kau meminumnya? Si Hao bertanya. Omong kosong. Cairan tersebut bercampur dengan magma, sehingga dapat dianggap sebagai jenis batuan juga. Tentu saja aku bisa memperbaikinya. Batu divin yang menyerang sangat waspada, mengingatkan salah satu anjing ganas yang menjaga makanannya. Ada batu kekacauan di sana, si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Di mana? Divine Strike Stone menoleh untuk melihat, tetapi segera berteriak, dasar. Anda berbohong kepada saya. Dalam sepersekian detik, si Hao berganti posisi dengannya, membuatnya tepat waktu untuk menangkap setetes cairan itu. Warnanya merah cerah dengan setetes emas pucat. Dia kemudian mendarat di tanah. Batu pemogokan surgawi itu marah. Itu telah menunggu selama 1 hari dan 1 malam, namun tetesannya hampir turun. Ketika akhirnya berhasil, itu akhirnya diambil oleh orang lain. Tubuh saya terluka. Aku membutuhkannya untuk pemulihan. Dengan itu, si Hao duduk bersila dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Cairan kelahiran kembali memang mencengangkan. Si Hao memiliki beberapa tulang yang patah akibat ledakan itu, tetapi setelah menerima setetes cairan itu, suara berderak terdengar dari dalam dirinya saat tulang-tulangnya terhubung kembali dan esensi vitalnya dipelihara. Untuk seseorang dengan fisik yang sebanding dengan tubuh emas yang tidak bisa dipecahkan seperti dia, memiliki tulang yang patah berarti sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Biasanya, siapa yang cukup kuat untuk menyakitinya? Itu pasti cedera serius. Namun sekarang, tulang-tulang itu dipasang kembali hampir seketika. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao bertarung dengan batu pemukul surgawi di atas cairan kelahiran kembali beberapa kali dan sepenuhnya memperbaiki tubuh fisiknya. Selain itu, dia bahkan mengisi kembali esensi spiritual yang telah digunakan sebelumnya. Dia telah kembali ke kondisi puncaknya, menjadi sangat kuat lagi. Sekarang, dia tidak lagi memperebutkan cairan dengan batu pemogokan surgawi, sehingga telinganya bisa pecah. Huo Linger tetap berada di kepompongnya. Itu merah menyala dengan cahaya keemasan. Dia berada dalam keadaan dormansi yang dalam, mengalami transformasi terpenting dalam hidupnya. Si Hao berbaris maju dan berhenti beberapa ratus zang jauhnya. Di depannya ada tembok yang megah. Gerbang batu kuno dipasang pada interval di sepanjang itu. Apa ini? Dia bingung. Setiap gerbang batu sangat besar. Di atas mereka ada diagram binatang buas dan burung surgawi. Mereka tampak sangat ganas, seolah-olah mereka benar-benar makhluk yang menerkam dari tanah terlantar primitif. Dia berdiri di depan gerbang batu dan menyentuh gambar Pixiu dengan tangannya. Segera, dia bisa mendengar raungan yang sangat mengguncang tempat ini. Dia terkejut dan melepaskan tangannya tanpa sadar. Dia tidak terburu-buru untuk membuka gerbang. Dia berjalan ke gerbang lain di mana peng bersayap emas diukir di atasnya. Gambar itu hampir hidup dalam penampilan. Sikapnya yang mendominasi dan haus darah begitu menakutkan dan meresahkan sehingga dia merasa seolah-olah itu turun dari dinding. Apa yang ada di dalam? Dia terkejut dan bingung. Si Hao merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang ada di balik gerbang batu itu. Dia hampir bisa mendengar raungan binatang buas, memberinya perasaan yang agak meresahkan. Dia melompat ke udara untuk melihat seberapa tinggi tembok ini. Pada akhirnya, dia melihat sebaris teks besar, tembok dewa dan iblis. Ini cukup mengejutkannya. Memiliki nama seperti ini pasti berarti itu tidak biasa. Sebenarnya tempat macam apa ini? Si Hao turun. Dia kemudian mulai mengamati gerbang batu satu demi satu, menghitung total 108 gerbang. Beberapa di antaranya agak istimewa, seperti yang memiliki ukiran naga asli dan vermilion bird. Gerbang ditutup rapat dan gambar-gambar ini diukir, dia tidak bisa membuka gerbang. Makhluk ini terlalu kuat, sepertinya tidak ada pintu yang sebenarnya, jadi jalannya terhalang. Si Hao berjalan bolak-balik beberapa kali di sekitar area ini.
Dia tidak benar-benar mengambil tindakan, karena dia memiliki perasaan samar bahwa tempat ini agak berbahaya. Dia kembali ke kolam kelahiran kembali dan melihat sekeliling. Huo Linger belum keluar dari kepompong. Adapun batu pemogokan surgawi, itu menatapnya seolah-olah itu menjaga dari pencuri. Itu menjaga mulut mata air karena takut si Hao memperebutkannya lagi. Si Hao menyesuaikan kondisi tubuhnya sebelum sekali lagi kembali ke tembok dewa dan iblis. Dia dengan keras mendorong gerbang batu hingga terbuka. Begitu dia melakukannya, perasaan gurun besar segera mengalir keluar, seolah-olah dia telah kembali ke era kuno. Dia mengambil langkah besar ke depan. Gerbang batu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan suara guangdang. Si Hao terkejut sesaat. Ada stadion pertempuran yang sangat besar. Itu sepenuhnya hitam, seolah-olah penampilannya saat ini disebabkan oleh darah kering. Justru stadion pertempuran inilah yang mengeluarkan perasaan menakutkan. Seolah-olah dunia ini telah kembali ke era kuno, dan dia menghadapi binatang buas dari gurun besar sebelum pertempuran besar. Sekarang, si Hao juga bisa dianggap sebagai individu yang cukup berpengetahuan dan terampil. Dia tidak pernah percaya bahwa Kaisar Suci Klan Api hanya akan meninggalkan hal-hal yang dapat digunakan oleh anggota klannya. Adapun arena pertempuran, dia melihat sebuah batu besar dengan beberapa kata di atasnya. Hal-hal yang tercatat di sana agak menakutkan. Dinding dewa dan iblis, musnah selama era kuno. Kata-kata ini seperti menikam pisau. Itu memberinya perasaan sedingin es. Apa artinya ini? Ada beberapa kata di bagian bawah, tetapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan kata-kata itu. Mereka tidak menjelaskan apa-apa dan hanya membuat stadion pertempuran ini tampak sangat menakutkan. Ini adalah tempat untuk melakukan tantangan. Itu memperingatkan generasi selanjutnya untuk tidak masuk sembarangan, karena ini adalah tempat yang disiapkan untuk para jenius dengan bakat yang jarang terlihat. Hanya dengan melewati 108 tantangan dan berhasil, seseorang dapat memperoleh kualifikasi untuk melangkah di jalan itu. Kalimat ini menyembunyikan makna misterius. Si Hao agak bingung. Jalan macam apa ini? Dia memiliki perasaan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Istana Kaisar Suci dan merupakan sesuatu yang ekstra. Dinding ini dimasukkan dengan cara misterius. Mungkinkah tembok ini adalah sesuatu yang sengaja dibawa oleh leluhur Little Red atau Kaisar Suci Klan Api untuk mencegah terlalu banyak orang berpartisipasi? Tempat ini agak aneh, dan dia memiliki banyak keraguan. Dia merasa seolah-olah seluruh tempat ini diselimuti kabut tebal. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam tempat ini, dan dia tidak yakin apakah dia harus menyelidiki lebih jauh ke dalamnya. Dia tertawa tak berdaya. Dia sudah masuk, jadi keputusan sudah dibuat sejak lama. Apa gunanya ragu-ragu sekarang? Si Hao berjalan maju, memasuki stadion pertempuran hitam. Begitu dia melangkah masuk, dia segera mendengar raungan binatang buas yang sunyi. Seolah-olah dia berdiri di tanah terlantar yang besar. Tentu saja, ini adalah gurun yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Stadion pertempuran hitam itu sangat besar, dan jauh di dalam, sepasang mata demi mata menyala. Seekor binatang buas bergegas keluar. Itu sepenuhnya merah, dan api membakar dengan ganas di sekitar tubuhnya. Itu menunjukkan taringnya yang seputih salju saat menerkam dengan kejam. Si Hao tidak menahan diri dan mengepalkan tinju dengan kekuatan luar biasa. Bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Binatang buas ini menyerupai serigala yang rakus, hanya saja lebih ganas. Saat dikelilingi simbol api, binatang itu benar-benar tampak tangguh. Itu menggeser tubuhnya dan nyaris menghindari serangan itu. Kekuatan ganas si Hao dimasukkan ke dalam tinju itu, dan angin yang dibawanya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga stadion pertempuran mulai bergemuruh dan terus bergetar. Menarik, dia berkata pada dirinya sendiri. Dia terkejut karena satu, binatang buas itu menghindari serangannya, dan dua, karena stadion pertempuran hitam itu sangat kokoh. Itu benar-benar bisa menahan kekuatannya. Perlu dicatat bahwa bahkan jika ada gunung batu yang terbentang di hadapannya, dia masih akan menghancurkannya dengan satu kepalan tangan. Tidak ada kemungkinan gagal.
Di kejauhan, raungan binatang terdengar satu demi satu berturut-turut. Sepasang mata terbuka dan terbakar dengan cahaya. Mereka bergegas keluar dari kegelapan menuju Si Hao. Ini adalah seluruh paket binatang buas yang tidak hanya mencakup serigala yang rakus. Ada juga harimau berbulu, badak api, naga bertanduk, dan makhluk lainnya. Mereka sangat berbeda dari biasanya. Bahkan Si Hao terkejut, karena jumlah binatang buas di sini pasti tidak lebih rendah dari 100. Baginya, bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, itu tetap tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh sama sekali. Namun, di hadapannya bukan satu atau dua binatang buas, melainkan sebuah kelompok. Ada lebih dari 100, dan semuanya dikelilingi oleh simbol-simbol yang menakutkan. Ketika kelompok seperti ini semua bergegas keluar dengan membunuh, itu benar-benar menakutkan. Selain itu, ada pesanan untuk paket binatang ini. Ada ritme dalam gerakan mereka, dan mereka membentuk formasi pertempuran untuk menjadi satu tubuh. Ketika mereka berkumpul bersama seperti ini, itu benar-benar menakutkan. Namun, semakin berbahaya itu, semakin tenang dia. Jadi bagaimana jika ada lebih dari 100 binatang buas? Saat itu, dia membunuh lebih banyak lagi di Laut Utara. Si Hao tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan simbol True Primordial Record dengan cara yang sederhana dan langsung. Ketika tinjunya terbanting, seolah-olah puluhan ribu binatang berteriak pada saat yang bersamaan. Binatang purba yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan cahaya surgawi menerangi tempat ini. Suara pipa terdengar saat semuanya memasuki formasi pertempuran. Rasanya seperti memotong lautan yang luas. Kekuatan serangan ini sangat hebat, langsung memotong jalur jalan dari ratusan binatang itu. Setelah mengganggu ritme mereka, dia melayang ke udara untuk membantai mereka. Sebuah kaki menginjak ke bawah, dan udara mulai bergetar. Makhluk berbentuk serigala yang rakus yang terbungkus api merah itu menanggung beban terberat dari kekuatannya. Itu sangat kuat dan bahkan pada tahap akhir dari alam ukiran, tetapi masih tidak bisa menghentikan Si Hao. Kali ini, tidak bisa menghindari serangan Si Hao, karena ada binatang buas di mana-mana. Tidak ada jalan keluar. Dengan suara "pa", keduanya bertabrakan. Itu mengeluarkan lolongan sebelum meledak di udara. Dengan keengganan dan keputusasaan, itu berubah menjadi hujan cahaya. Dibuat dari simbol Dao. Si Hao sangat terkejut. Di lokasi aslinya, selembar kertas emas dibakar, terbakar menjadi abu. Teknik macam apa ini? Itu benar-benar menakjubkan. Itu bahkan bukan hanya simbol binatang biasa, melainkan salah satu yang benar-benar sangat kuat. Jika dilepaskan ke dunia luar, maka itu juga akan dianggap sebagai ahli realem engravemen. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menciptakan sesuatu dengan kekuatan sebesar itu hanya melalui kertas simbol. Ini benar-benar luar biasa. Si Hao membantai jalannya ke formasi. Dia terus-menerus melepaskan serangan berat, membantai mereka satu demi satu. Suara puput terus terdengar, seolah-olah dia berada di dalam medan perang di zaman kuno. Dia tidak menahan sedikit pun. Tempat ini sangat tidak biasa, jadi dia harus memberikan segalanya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini? Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki situasi yang aneh, jadi dia punya firasat buruk. Benar saja, itu agak menakutkan. Setiap binatang buas terbuat dari selembar kertas kuning. Setelah mereka terbunuh, mereka akan terbakar di udara menjadi abu. Seberapa mengerikan keterampilan ini? Anda harus memahami bahwa setiap binatang buas berada di alam ukiran, namun mereka berasal dari selembar kertas simbol yang diawetkan dari zaman kuno hingga sekarang. Satu atau dua masih oke, tapi ada lebih dari 100 lembar. Jelaslah betapa surga menentang Sang Pencipta. Ini benar-benar memberi orang lain perasaan takjub. Si Hao tidak bisa dihentikan. Seolah-olah dia telah kembali ke sarang Kunpeng di Laut Utara. Dia melepaskan pembantaian besar dan bertarung melawan musuh dari semua sisi sendirian. Akhirnya, binatang buas yang berjumlah lebih dari 100 semuanya terbunuh. Ada abu di seluruh tanah.
Semua jenis teknik berharga telah dikalahkan, tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun, dia tidak merayakan kemenangannya, karena dia hanya bertarung melawan kertas simbol. Tiba-tiba, raungan mendung terdengar dari kedalaman stadion pertempuran. Sepasang murid menakutkan yang dipenuhi dengan keliaran dan niat membunuh muncul, auranya mengalir seperti air pasang. Makhluk berdarah murni. Si Hao segera menjadi waspada. Dia kemudian menunggunya dengan serius. Meskipun dia saat ini cukup kuat, dia masih tidak berani memperlakukan makhluk semacam ini dengan sembarangan. Dia harus menghadapinya dengan serius. Siapa yang berani mengklaim bahwa makhluk yang juga menembus batas tidak muncul di sini? Itu adalah kera kekerasan yang sangat ganas dengan kepala putih dan kaki telanjang. Itu seperti gunung kecil karena tingginya lebih dari 10 sang. Ia berjalan selangkah demi selangkah. Stadion pertempuran bergetar dan terus-menerus mengeluarkan suara ledakan. Gelombang besar niat membunuh menutupi langit dan bumi saat mengalir. Itu justru Zuyan kuno. Itu sangat biadab dan ahli dalam membunuh. Itu adalah makhluk yang sangat langka, dan dia tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Makhluk ini berbeda dari Hairibol. Dia sekarang menegaskan bahwa garis keturunan Hairibol itu unik, karena bahkan memiliki tanduk naga di kepalanya, meskipun faktanya belum sepenuhnya matang. Kepalanya juga putih dan tubuhnya seluruhnya berwarna emas. Ao! Zuyan meraung dan bergegas dengan cepat dengan cara yang ganas dan sombong. Itu mengangkat tinjunya dengan mematikan, membawa serta gelombang aura mengamuk. Simbol menutupi langit, menelan segalanya. Ini terlalu ganas. Itu tidak mungkin untuk diblokir. Bahkan makhluk berdarah murni pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Si Hao menggigil dalam hati. Ini layak menjadi Zuyan kuno, yang dikenal sebagai salah satu makhluk paling ganas. Fisiknya sangat menakutkan. Itu adalah eksistensi yang tak tertandingi bahkan selama tahun-tahun kuno. Si Hao melompat dan mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Dia tidak menghindari serangan ini dan langsung menghadapinya. Akibatnya, seolah-olah gempa besar terjadi di stadion pertempuran hitam ini. Sebuah ledakan besar terdengar, membuat langit berguncang dan tanah gempa. Satu besar dan satu kecil, kedua sosok itu bentrok di udara. Serangan yang luar biasa seperti ini benar-benar menakjubkan. Di antara dua tinju, kilat meletus. Seolah-olah puluhan ribu ular emas berenang saat mereka bergegas ke segala arah. Semua jenis simbol berkedip dan terbang ke arah yang berbeda. Si Hao jatuh, dan Zuyan juga turun. Namun, yang terakhir mundur 3 langkah dengan suara deng-deng-deng. Setiap langkah membuat stadion pertempuran sangat bergoyang. Meskipun si Hao memegang keuntungan, dia masih terguncang. Zuyan ini terlalu kuat. Itu tidak terbelah di bawah kekuatan penuhnya. Perlu dicatat bahwa bahkan makhluk berdarah murni tidak dapat memblokir serangan darinya dengan kekuatan penuh dan pasti akan terluka parah. Sungguh aneh. Kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan untuk menghadapi Zuyan. Tepat pada saat itu, batu pemukul surgawi muncul. Itu bergoyang-goyang seolah-olah terbang. Kau sudah familiar dengannya. Si Hao tidak berbalik. Saat itu, Zuyan bentrok dengan Sekte Barat, memicu gelombang besar. Ini mengeluarkan Master Sekte legendaris yang tampaknya telah hidup selamanya, dan baru kemudian ditundukkan, kata batu pemogokan surgawi. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Batu ini tampak bodoh, tetapi sekarang dari kata-katanya, sepertinya dia benar-benar tahu sedikit. Selain 72 transformasi yang bisa dialami Zuyan, penyempurnaan tubuhnya juga benar-benar menghancurkan dunia. Selama tahun-tahun kuno, itu merobek dewa dan iblis dan memperlakukan semua ahli surgawi sebagai makanan, kata batu pemogokan surgawi. Dari sudut pandangnya, bagi si Hao untuk menandingi Zuyan dalam hal kekuatan fisik, dia benar-benar aneh di antara orang aneh. Bahkan tubuh Vajra Sekte Barat yang tidak dapat dipecahkan tidak akan dapat dengan mudah menghadapi Zuyan. Tempat macam apa ini sebenarnya? Apakah Anda tahu? Untuk beberapa alasan, saya merasa tempat ini tidak terkait erat dengan Istana Kaisar Suci, si Hao bertanya pada batu pemogokan surgawi. Batu pemogokan surgawi ragu-ragu, dan kemudian berkata,
ini. Anda mungkin telah menemukan kejutan yang menyenangkan. Biasanya, dinding seperti ini tidak akan muncul di dunia ini. Kalahkan Zuyan ini terlebih dahulu, maka saya akan dapat mengkonfirmasi kecurigaan saya. Kera surgawi kuno itu menyerbu ke depan lagi dengan cakarnya mengepal. Sejumlah besar cahaya kemasan meletus. Seolah-olah sebuah pilar terbanting ke bawah, memberikan rasa agresivitas yang pantang menyerah. Si Hao menyambut serangan itu bahkan tanpa mundur setengah langkah. Dia juga mengacungkan tinjunya, membawa angin ganas. Seluruh stadion pertempuran hitam mulai bergetar saat dia mempersiapkan serangan sengit ini. Tubuh kedua individu itu sangat kontras ukurannya, namun ketika mereka bertabrakan, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Mereka seimbang, satu sisi tidak memiliki keuntungan besar atas yang lain. Dengan suara hong, kedua tinju bertemu. Semua jenis pancaran surgawi meletus, seolah-olah itu adalah kilatan petir kacau yang dibawa dari awan hujan. Cahaya tampak merobek ruang itu sendiri saat mengelilingi stadion pertempuran hitam. Ini adalah konfrontasi yang sangat gila. Kedua belah pihak sangat ganas saat mereka menunjukkan tingkat kekuatan destruktif yang mengejutkan. Jika mereka tidak berada dalam arena khusus ini, gunung dan lembah akan runtuh dalam bencana. Petir menyambar dan guntur menggelegar saat suara ledakan jatuh tanpa henti. Bentrokan kedua belah pihak seperti pertempuran besar antara dewa surgawi. Awan gelap berputar-putar, dan cahaya surgawi melesat ke segala arah. Kedua pihak yang ganas itu saling menentang dengan tajam, tidak ada yang memberi 1 inci pun. Mereka berkelok-kelok saat mereka bertarung, menciptakan adegan yang membuat mereka yang menonton terguncang. Si Hao masih memegang keuntungan. Setiap kali, Zuyan akan dipaksa untuk mengambil lebih banyak langkah mundur sambil gemetar. Ini benar-benar mengejutkan. Makhluk yang teknik penyempurnaan tubuhnya terkenal selama bertahun-tahun sebenarnya lebih lemah dari manusia. Mengikuti beberapa suara hu, suasana stadion berubah. Kera surgawi kuno menghilang, dan si Hao lainnya muncul. Sikap dan tindakannya tampak persis sama. Keduanya terlibat satu sama lain, berubah menjadi 2 garis cahaya saat pertempuran besar lainnya terjadi. Batu pemogokan surgawi segera menjadi terpana. Ini buruk, ini nyata. Itu tidak akan menghapus dan menggantikanmu, kan? Mata si Hao melebar. Salinan ini terlalu mirip. Itu benar-benar berubah menjadi dirinya, dan bahkan caranya melakukan sesuatu serupa. Sepertinya tidak hanya penampilan luarnya yang sama, bahkan ekspresi dan semangatnya juga sama. Monyet bodoh, kamu benar-benar berani meniruku. Ada beberapa hal yang saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat menyalin sepenuhnya. Teriak si Hao. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kilat tak berujung yang terbentuk dari simbol. Selain itu, dia menggunakan tangannya untuk membentuk segel sebelum menekan ke depan. Suan Ni meraung, dan tangisannya merobek langit. Bukan hanya 1, melainkan 10 yang muncul secara bersamaan. Tubuh mereka berwarna ungu dengan garis-garis emas mengalir melalui mereka. Setiap orang seperti gunung kecil saat mereka mengelilingi Zuyan. Di dalam Suan Ni ini ada simbol-simbol yang berasal dari si Hao. Petir menutupi area yang luas, seolah-olah lautan listrik turun. Semua itu mengalir untuk menekan kera yang kejam. Ho, salinan si Hao Zuyan meraung. Alih-alih meniru Suan Ni, itu langsung membentuk lautan petir. Itu menjadi seperti dewa guntur itu sendiri, menyebabkan kilat meletus dengan pemukulan genderang besar. Makhluk ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi, gumam batu yang mencolok surgawi. Si Hao juga tidak menyangka kera surgawi ini begitu merepotkan. Dia menggeser tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk meraih batu pemogokan surgawi. Segera, jeritan menyedihkan terdengar. Ah! Nak, apa yang kamu coba lakukan? Itu dibuang. Setelah terbang melalui lautan petir, itu menghantam monyet dengan sempurna di dahi dan segera menciptakan suara dang yang keras. Seolah-olah menabrak logam, dan bahkan percikan api terbang kemana-mana. Jeritan sengsara dan tangisan keras terdengar bersamaan. Batu pemogokan surgawi berguling ke belakang, dan kera surgawi juga meraung marah. Batu pemogokan surgawi telah tertidur sampai sekarang,
Dan selama waktu itu telah menyempurnakan dirinya ke tingkat yang mengejutkan. Lagi pula, ia bahkan memakan tanah yang kacau dan banyak barang mengejutkan lainnya, jadi sekarang sangat keras dan kuat. Meskipun dahi kera yang kejam itu tidak retak terbuka, tubuhnya masih bergoyang beberapa kali, dan itu menderita linglung untuk sementara waktu. Si Hao bergegas ke depan dan menamparkan dengan telapak tangannya. Itu terguncang sampai meraung marah. Tangan dan kakinya bergerak secara acak dalam pertahanan. Dengan suara sua, si Hao bergeser ke samping. Listrik benar-benar hilang. Dia mengayunkan kaki kanannya dan menggunakan kekuatan Kunpeng. Seluruh kakinya meletus dengan puluhan ribu garis cahaya yang berkembang dengan cemerlang. Cahaya melintas di mata Zuyan. Ia tahu bahwa serangan ini sangat kuat, jadi ia tidak menghadapinya secara langsung. Di bawah kakinya, awan emas muncul dan dengan cepat membawanya ke langit. Ketika si Hao melihat ini, dia juga melonjak. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan tinjunya ke langit dengan ganas. Awan emas itu sangat istimewa dan tidak tersebar. Zuyan bahkan lebih ganas. Itu mengangkat kakinya dan langsung menghantamkan tumitnya ke kepala si Hao. Begitu liar. Cahaya meletus dari mata si Hao. Bagian tengah telapak tangannya menyala, dan simbol kuno berkedip-kedip. Seekor ikan hitam yang dikelilingi oleh cahaya gelap dan kekuatan bulan yang berputar-putar bergegas keluar. Dengan suara peng, dia menangkap kaki kera dewa yang menghancurkan gunung. Dia kemudian mengayunkannya dan menghancurkannya ke arah stadion pertempuran. Tanah hitam bergetar. Kera surgawi itu diayunkan dan dilempar ke bawah, dan ketika mendarat, sebuah kawah pecah terbuka dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Bahkan stadion pertempuran rusak. Itu terlalu mengejutkan. Itu belum dikalahkan dari awal pertempuran sampai sekarang, jadi bisa dilihat betapa kokohnya itu. Namun, sekarang sangat menderita, membuktikan betapa kuatnya serangan terakhir itu. Cahaya ganas meletus dari mata Zuyan. Kali ini, itu terluka. Segera bergegas keluar untuk meraih si Hao dan melawannya sampai mati. Kekuatannya luar biasa dan cukup untuk memecahkan puncak gunung dan menginjak-injak danau yang sangat besar. Bagian tengah telapak tangan si Hao sekali lagi menyala. Sebuah peng emas terbang sebelum bergabung dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Dia kemudian langsung menghancurkannya ke bawah. Dengan suara hong, keduanya bertabrakan dengan keras lagi. Seolah-olah langit runtuh dan bumi pecah. Ini adalah bentrokan yang sangat kuat. Ketika Kunpeng melebarkan sayapnya, rasanya seperti seluruh dunia sedang dihancurkan. Sekarang kekuatan semacam ini terjalin, kekuatan yang dihasilkannya benar-benar mengerikan. Zuyan mengeluarkan raungan rendah. Telapak tangan dan jarinya menjadi bengkok, dan darah menutupi seluruh tubuhnya, itu mengalami cedera serius. Itu berubah menjadi hamparan cahaya keemasan, tetapi segera setelah itu, tubuhnya meredup. Itu kemudian berubah menjadi Kunpeng sebelum menukik ke arah si Hao. Tanpa ragu, ini adalah teknik berharga 72 transformasi yang dikenalnya. Sifatnya yang menakutkan sekarang sedang ditampilkan, menghasilkan wawasan mendalam pihak lawan. Meskipun dia tidak bisa menerimanya sendiri, dia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang untuk sementara. Tabrakan kali ini sangat mengguncang stadion pertempuran hitam sehingga mulai retak dan kemudian terbelah. Lumpur beterbangan kemana-mana dan bebatuan berjatuhan. Awan gelap menjulang di langit. Si Hao mendengus dan dengan berani menekan maju untuk bertarung lagi. Setelah dipukul lagi, Zuyan tidak bisa lagi mempertahankan teknik Kunpeng dan diledakkan terbang. Hanya bentuknya yang tersisa, itu hanya bisa menggunakan kemampuan surgawi lainnya sekarang. Sial, tidak heran Zuyan dikabarkan mengobrak-abrik dewa dan iblis dan memakannya sebagai makanan. Ini terlalu konyol. Batu pemogokan surgawi berteriak. Itu sepenuhnya menyadari betapa kuatnya si Hao, namun keras surgawi ini secara mengejutkan berhasil bertahan sampai sekarang. Pada akhirnya, Zuyan masih dibunuh oleh si Hao, sekarat di dalam stadion pertempuran hitam. Itu berubah menjadi selembar simbol Dao. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan cahaya warna-warni merah menari-nari, itu jelas jauh lebih kuat daripada kertas Dao dari sebelumnya. Dengan suara pu,
Itu menyala dan terbakar menjadi abu. Layak menjadi Zuyan, salah satu makhluk paling tirani di era kuno. Ini hanya selembar kertas simbol, jadi itu pasti tidak bisa menampilkan semua kemampuan surgawinya, namun itu sudah sangat kuat, kata si Hao pada dirinya sendiri. Kau benar sekali. Jika salah satu dari Sekte Barat datang ke sini, maka kemenangan atau kekalahan tidak akan begitu mudah ditentukan. Rumor mengatakan bahwa itu emas dan bukan putih, jadi itu pasti luar biasa, kata batu pemogokan surgawi. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, hatinya langsung bergejolak. Bola berbulu berwarna emas. Selain itu, ia memiliki tanduk, jadi itu pasti tidak normal. 72 transformasi dan teknik penyempurnaan tubuh ras Zuyan sangat mengejutkan. Mereka dikenal sebagai kemampuan surgawi yang mengubah dunia. Ini meninggalkan si Hao dengan perasaan keinginan, tapi sepertinya agak sulit baginya untuk mendapatkannya. Teknik tubuh Zuyan agak cacat. Namun, dikabarkan bahwa selama itu selesai, itu bisa menandingi teknik berharga dari Archaic Vicious Ten. Batu mencolok surgawi berkata. Selain itu, disebutkan bahwa kera yang mengganggu Sekte Barat memiliki teknik tubuh yang hampir sempurna. Membantai dewa dan iblis untuk makanan, kekuatan semacam ini benar-benar luar biasa, kata si Hao. Kemudian, dia melihat ke arah batu suci dan berkata, sekarang bisakah kamu menjelaskan asal-usul tempat ini? Mari kita melihat-lihat untuk melihat apa yang ada di sini dulu, kata batu pemogokan surgawi. Itu hanya mendengar beberapa rumor dan belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Stadion pertempuran itu sangat besar, seolah-olah itu adalah dunia kecil yang luas. Pada akhirnya, sebuah dinding menghalangi jalan keluar. Banyak gambar diukir di atasnya, semuanya identik dengan makhluk yang baru saja dibunuh si Hao. Ini benar-benar agak menakutkan, si Hao menghela nafas ketika dia mengingat bagaimana tempat ini diatur oleh seseorang. Orang itu sebenarnya bisa memperbaiki kertas simbol jenis ini. Teknik semacam ini benar-benar menantang surga. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan masalah ini. Dia menjadi benar-benar diam. Ini adalah Zuyan kuno, namun ada seseorang yang bisa meniru kekuatan surgawi hanya dengan selembar kertas simbol dan membuatnya muncul di dunia nyata. Saya percaya bahwa itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh leluhur dari garis keturunan Zuyan. Kalau tidak ada orang lain yang bisa membuat selembar kertas simbol yang bisa menghasilkan kekuatan surgawi yang menakjubkan. Batu pemogokan surgawi mengatakan beberapa kata yang menarik. Setelah memikirkannya sebentar, si Hao percaya bahwa kemungkinan besar itu benar. Selain itu, mereka tidak memperhatikan banyak hal lain. Ini murni stadion pertempuran dan tidak memiliki banyak lagi. Dinding dewa dan iblis. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah jalan yang sangat ketat. Tidak banyak orang yang melewatinya sejak zaman kuno, kata batu yang mencolok itu dengan lembut. Ia tidak tahu apa yang diwakilinya, dan juga tidak tahu apa yang akhirnya dimaknainya. Seluruh wilayah gurun memiliki total 2 tembok dewa dan iblis ini. Setiap kali, itu hanya akan muncul dengan tergesa-gesa. Saat ini, tidak ada yang tahu di mana ia berada, dan rumor mengatakan bahwa ia juga ada di daerah lain. Itu juga ada di daerah lain. Si Hao terkejut setelah mengetahui ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia merasa bahwa masalah ini agak aneh. Mereka yang tidak memiliki bakat yang menggetarkan dunia tidak dapat melihatnya, dan kecuali seseorang dapat memandang rendah wilayahmu, bahkan tidak ada satu langkah pun yang dapat diambil ke dalam. Ini adalah rumor, tetapi tidak ada yang tahu kemana jalan ini mengarah, kata batu yang mencolok. Berdasarkan kecurigaan si Hao, tembok ini pastilah sesuatu yang dimasuki oleh nenek moyang Little Red atau Kaisar Suci Klan Api. Sepertinya mereka tidak mau itu ada di dunia luar. Pasti ada semacam misteri gila yang tersembunyi di dalam tembok ini, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Mereka berjalan keluar dari stadion pertempuran, meninggalkan pintu batu ini. Lihat. Ada beberapa gerbang dengan hanya gambar di atasnya tanpa cara apapun untuk benar-benar membukanya. Ini seperti legenda. Batu pemogokan surgawi berteriak kaget. Itu memiliki naga sejati, Vermilion Bird,
dan makhluk lain yang diukir di atas gerbang. Namun, mereka tidak benar-benar terhubung dimanapun. Menurut apa yang dikatakan batu pemogokan surgawi, gurun seharusnya awalnya memiliki satu tembok dewa dan iblis. Namun, karena yang pertama mengalami beberapa masalah, itu dibiarkan tidak lengkap. Itulah mengapa ada yang sempurna kedua. Batu pemogokan surgawi melanjutkan, mengapa kamu tidak mencobanya, larilah sedikit. Jika Anda lulus semua tes, Anda mungkin bisa berjalan ke jalan itu. Ini bahkan bukan tembok dewa dan iblis yang lengkap. Bahkan jika saya menaklukkan semua 108 stadion pertempuran, itu tetap tidak masalah. Si Hao menggelengkan kepalanya. Matanya yang besar jernih dan cerah saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling tempat ini. Gerbang ini agak istimewa. Si Hao terkejut. Sebelumnya, dia tidak melihat terlalu hati-hati, tetapi sekarang, setelah mempelajari masing-masing dengan cermat, dia memperhatikan bahwa gerbang khusus ini berkilau. Gambar di atasnya adalah manusia, tetapi belum sepenuhnya diukir. Separuh kecil tubuhnya sangat indah, seolah-olah tidak memiliki noda sedikit pun. Sementara itu, tangan itu seputih batu giok, seolah-olah itu asli. Setelah pertempuran hebat melawan Zuyan, dia sudah bisa menebak bahwa apa yang terukir di atas gerbang justru adalah makhluk terkuat yang akan dia temui di dalam. Aku akan melihat-lihat. Paling buruk, saya hanya harus bertarung satu ronde lagi, kata si Hao. Dia ingin melihat persis seperti apa makhluk berbentuk manusia itu. Dia membawa batu pemukul surgawi bersamanya dan mendorong pintu batu hingga terbuka. Gelombang perasaan kuno yang mengubah dunia dituangkan ke dalam dirinya. Interiornya sangat damai. Kedatangan mereka tampaknya telah mengganggu ketenangan dunia kuno ini. Di dalamnya juga ada stadion pertempuran. Warna hitamnya tampak seperti diwarnai dengan darah, tetapi tidak ada binatang buas yang menerkam. Itu sangat damai. Ada sesuatu di dalam. Pikiran batu pemogokan surgawi mulai bergetar. Si Hao juga khawatir. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi kemudian dia melihat objek yang dikenalnya. Dia telah melihatnya sebelumnya di Laut Utara, dan pada saat ini, itu melayang ke bawah. Itu adalah perahu kertas hitam seukuran telapak tangan. Perahu kertas hitam. Menghadapi objek ini lagi membuat tubuh si Hao menjadi kaku dan pikirannya sangat berfluktuasi. Sudah berapa tahun sejak barang ini ditinggalkan? Mengapa itu muncul di tempat ini? Itu benar-benar tak terbayangkan. Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, perahu kertas hitam seukuran telapak tangan itu menyala. Sungai cahaya bintang mengalir seperti air terjun. Benda macam apa ini? Batu pemogokan surgawi berteriak kaget. Si Hao menggigil dalam hati, dan semua bulu halusnya berdiri. Dia merasakan bahaya besar dan memutuskan untuk membela diri tanpa mengeluarkan biaya. Sungai bintang yang mengalir turun adalah simbol yang menyala-nyala. Mereka jatuh dalam jumlah besar terus-menerus. Seolah-olah itu adalah dunia baru yang telah muncul, dan dari dalam, auman dewa dan iblis terdengar tanpa henti. Tidak jelas berapa banyak teknik berharga yang terkandung dalam perahu kertas kecil itu. Mereka mengalir deras tanpa henti, mengubah daerah ini menjadi tempat bencana. Ini adalah pertempuran yang agak tidak normal. Sebuah perahu kertas kecil mengambang di udara, menyebarkan cahaya yang memenuhi langit. Setiap coretan sangat menakutkan hingga ekstrim. Si Hao tidak pernah bertarung melawan sesuatu seperti ini. Dalam pertempuran gila seperti itu, dia harus menggunakan semua kekuatannya. Kemampuan surgawi yang tak terbatas sepertinya tidak bisa digunakan oleh satu orang, melainkan serangan gabungan dari ratusan atau bahkan ribuan ahli. Sejumlah besar simbol muncul dan membentuk sungai bintang yang tak berujung. Perahu kertas melayang di sepanjang sungai bintang dan terus-menerus mencurahkan tekniknya yang berharga, memaksa pemuda di bawah untuk melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Akhirnya, sungai bintang menghilang. Perahu kertas itu berangsur-angsur memudar, seolah-olah menghilang ke dunia bawah. Itu tidak menyala menjadi api, melainkan menjadi semakin tidak jelas dalam cahaya bintang yang kabur. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia alami di Stadion Zuyan.
Si Hao tidak bisa menghilangkan kebingungannya tidak peduli seberapa banyak dia berpikir. Hatinya penuh dengan kecurigaan. Ketika dia melihat perahu kertas hitam yang menghilang, dia memikirkan kembali bencana Laut Utara. Seolah-olah dia sekali lagi melihat kata-kata berdarah yang indah itu, hanya aku yang tersisa. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan, si Hao berjalan menuju kedalaman stadion pertempuran. Dia melihat ke salah satu dinding dan melihat bahwa gambar di atas mirip dengan yang dia lihat sebelumnya di gerbang batu, hanya saja ada beberapa hal tambahan. Telapak tangan putih berkilau terlihat, anggun dan tanpa cacat saat melipat kipas kertas hitam. Perahu kertas ditempatkan di Sungai Bintang, dan di atasnya ada satu kata, harapan. Makna mendalam macam apa yang terkandung di dalam tembok ini? Si Hao menatap linglung dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Batu pemogokan surgawi juga bingung. Itu menatapnya untuk waktu yang lama, seolah-olah sedang menatap sesuatu yang tak terlukiskan. Lampu warna-warni berkedip, dinding menjadi terdistorsi, dan sebuah jalan muncul. Sepertinya sungai panjang dari tahun-tahun lalu yang tak berujung, seolah-olah itu mengarah kembali ke zaman kuno. Hanya ada satu kata di pinggir jalan, kembali. Bagaimana menurut Anda? Si Hao bertanya pada batu di rambutnya. Aku tidak bisa memahaminya, tapi kurasa pemilik perahu kertas itu juga salah satu pemimpin dalam menciptakan tembok iblis dan dewa. Dia pasti berbeda dari orang lain. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakannya, dia menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya. Bagaimanapun, semua ini berasal dari tahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Dia merasa bahwa apa yang disebut jalan hanyalah sesuatu yang dipercayai orang. Setelah bertahun-tahun berlalu, semua makhluk itu menghilang. Apa yang masih bisa tertinggal? Ketika dia mengungkapkan pemikiran ini, batu pemukul surgawi tidak setuju. Dengan nada serius yang langka, ia dengan lembut menghela nafas dan berkata, hal-hal ini agak aneh, dan mereka telah muncul bahkan sebelum tahun-tahun kuno. Setelah jangka waktu tertentu, itu akan selalu muncul kembali. Adapun apa sebenarnya tembok dewa dan iblis itu, tidak jelas. Sepertinya itu akan memilih makhluk paling kuat di suatu wilayah dan mengharuskan mereka melakukan sesuatu. Saya masih berpikir bahwa lebih baik tidak mengacaukan hal-hal ini jika kita dapat membantunya. Saya pernah mendengar bahwa mereka yang memprovokasi tempat ini semuanya menghilang, tidak pernah terlihat lagi, kata batu pemogokan surgawi. Pikiran si Hao berantakan. Dia memikirkan gerbang cahaya di sarang Kunpeng, di mana bahkan kayu tua yang menghubungkan langit dan bumi diletakkan. Apa yang ada di dalam? Di mana itu terhubung ke? Memprovokasi adalah apa yang ingin aku lakukan, tapi gerbangnya tidak cukup di sini. Tidak mungkin bagiku untuk memasuki semua 108 gerbang, gumamnya dalam ejekan diri. Kemudian, dia meninggalkan daerah ini. Dia tidak meninggalkan tempat ini sepenuhnya, dan malah membuka gerbang batu lain. Pada akhirnya, dia melakukan pertempuran yang sangat intens melawan Tau. Pertempuran itu luar biasa sulit. Setelah kemenangannya, si Hao beristirahat sebentar sebelum pergi untuk membuka gerbang batu berikutnya. Dia terus-menerus bertarung dalam 6 pertarungan hebat begitu saja. Tubuh dan jiwanya terkuras abis, karena makhluk yang ditemuinya benar-benar menakutkan. Mereka semua adalah makhluk berdarah murni dengan kekuatan bertarung yang membuat orang-orang dari generasi mereka putus asa. Dia tidak melihat stadion pertempuran khusus seperti perahu kertas hitam lagi. Yang lain mirip dengan Zuyan, makhluk yang terukir di gerbang justru makhluk yang keluar untuk bertarung. Selain itu, mereka semua berada di alam ukiran, seolah-olah mereka dipersiapkan secara khusus untuknya. Ini justru bagian paling menakutkan dari tembok dewa dan iblis. Itu akan secara otomatis menyesuaikan kekuatan makhluk di dalamnya, seolah-olah memiliki roh, kata batu pemogokan surgawi. Si Hao kembali ke kolam kelahiran kembali. Melihat bahwa Huo Linger masih belum bangun dan masih tersegel di dalam kepompong, dia mengukir beberapa kata sebelum kembali ke tembok dewa dan iblis. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Atau apakah Anda kecanduan berkelahi sekarang? Batu pemukul surgawi itu mencurigakan. Tempat ini benar-benar berbahaya sampai ekstrim.
Di balik setiap gerbang batu adalah makhluk kuno yang sangat kuat. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kematian. Ini adalah jenis pelatihan terbaik. Si Hao hanya menjawab dengan kalimat ini. Apa yang dia katakan tidak salah. Dari sudut pandangnya, tempat ini seperti perbendaharaan. Ada begitu banyak musuh kuat yang menunggunya untuk belajar. Sebelumnya, menemukan lawan dengan kaliber serupa agak sulit. Kecuali mereka adalah makhluk berdarah murni, tidak peduli berapa banyak yang datang, itu tetap tidak akan cukup. Dia membutuhkan jenis pertarungan seperti ini dan menginginkan batu asah yang kuat seperti ini untuk mengasah dirinya. Hanya dengan melakukan seperti itu dia akan menjadi lebih kuat dan mencapai ketinggian baru. Dengan kata lain, dia saat ini berada dalam jenis kesulitan. Sulit baginya untuk menemukan individu kuat untuk bertanding kecuali dia mencari monster tua itu, jika tidak, itu benar-benar sulit baginya untuk menemukan lawan di usianya. Akibatnya, si Hao melanjutkan pelatihannya dan bertarung di medan perang satu demi satu. Ini adalah tempat di mana dia tidak perlu menahan sedikit pun. 10 lorong surgawinya dan teknik Kun Peng ditampilkan sepenuhnya, karena dia tidak perlu takut orang lain menemukan metode ini. Dia mengungkapkan setiap teknik berharga yang dia miliki. Setelah menjalani penajaman yang sangat sulit ini, dia mulai mendekati kesempurnaan. Selama periode waktu ini, dia juga kehilangan darah dan menderita luka serius. Namun, si Hao tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia senang, karena hanya dengan cara ini dia dapat memanfaatkan keuntungan dari pertempuran besar seperti ini. Si Hao terus membantai semuanya selama sebulan penuh. Dia memasuki kondisi yang sangat menakutkan saat dia bertarung melawan makhluk dari semua ras, membunuh mereka sampai langit menjadi kacau dan bumi menjadi redup. Aneh. Orang gila. Batu pemogokan surgawi tidak tahan lagi. Melihatnya bermandikan darah dengan luka di mana-mana, namun tanpa lelah menikmati setiap detiknya, ia dengan cepat melarikan diri dan kembali ke kolam kelahiran kembali. Selama sebulan penuh, si Hao terus terluka, namun tatapannya menjadi semakin cerah. Dia akan bertarung dengan sengit hari demi hari, dan setelah setiap kemenangan, dia akan selalu duduk di dalam stadion pertempuran hitam untuk merenungkan diri dengan hati-hati. Dia mempelajari hukum dan daunnya sendiri untuk terus meningkatkan dirinya. Dia memiliki perasaan bahwa pemahamannya tentang teknik dan simbol yang berharga semakin dalam. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk mengukir tekniknya sendiri. Bahkan jika tubuhnya lelah, pikiran si Hao masih penuh semangat. Penajaman semacam ini sulit ditemukan di tempat lain. Sulit baginya untuk menemukan lawan jenis ini, jadi dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti perbendaharaan yang sangat berharga baginya. Di atas aula istana, kabut berkabut melingkar. Cahaya keemasan samar berkedip-kedip. Meskipun sebulan telah berlalu di tempat ini, hanya 1 hari yang berlalu di dunia luar. Si Hao mengakhiri pelatihannya. Dia duduk di dalam stadion pertempuran hitam dan memikirkan beberapa hari terakhir. Setelah memulihkan tubuhnya yang terluka, dia perlahan berdiri. Temperamennya tidak lagi sama. Dia seperti pedang surgawi yang sebelumnya tertutup tanah, tetapi setelah menjalani penyempurnaan ini, pengalamannya telah dilucuti, dan dia menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Setiap kali dia bertarung, gelombang aura luar biasa akan muncul. Ini adalah hasil dari pertarungan sengit melawan lusinan makhluk berdarah murni bulan lalu. Ada banyak makhluk yang alam kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia melawan makhluk yang sangat menakutkan ini dengan keringat dan darah. Si Hao kembali ke Pool of Rebirth dan sekali lagi menunggu beberapa hari. Kepompong akhirnya mengeluarkan suara, dan serangkaian garis merah muncul. Dengan cepat mulai retak di bawah suara kakak. Kepompong terbelah. Api naik dan menenggelamkan seluruh area ini. Batu pemogokan surgawi yang terkejut menjerit ketakutan dan dengan cepat berlindung. Si Hao berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, menahan api yang mengamuk tanpa takut terbakar. Tubuhnya bersinar cemerlang. Dia tampak semakin kuat dan tidak biasa. Suara Dao ditransmisikan dari tempat kepompong sebelumnya diletakkan. Rambut indah tersebar di tubuh seperti batu giok putih bersih. Sepasang mata yang seperti air musim gugur yang jernih bisa dilihat, dan lekuk-lekuk indah bergelombang di seluruh tubuhnya.
Kulitnya putih seperti gading dan tanpa cacat sedikitpun. Huo Linger telah dilahirkan kembali, dia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Seolah-olah dia telah diberikan kehidupan baru dan benar-benar melepaskan tubuh fananya untuk yang baru. Kecantikannya sangat mengharukan. Tubuh putih salju giok bersinar, dan di dalam nyala api yang mengamuk, itu memberikan godaan yang hampir tak tertahankan. Terlepas dari ini, di belakangnya ada sepasang sayap cahaya merah. Saat mereka bergoyang dengan lembut, gelombang cahaya warna-warni merah dilepaskan, seolah-olah Sprite sedang menari. Sayap burung vermilion. Ini adalah indikasi kebangkitan penuh dari garis keturunan. Transformasi Huo Linger sangat sukses. Potensi luar biasa di dalam tubuhnya terbangun, dan mulai sekarang, dia pasti akan melambung ke kehebatan. Dengan suara sua, sayap cahaya menghilang. Dengan lambaian tangannya, satu set pakaian menutupi tubuhnya. Tubuhnya sangat indah dan memikat. Jika kamu merasa berada di pihak yang kalah, maka aku bisa membiarkanmu melihatnya juga. Si Hao melakukan serangan pendahuluan. Huo Linger menggigit bibirnya, tetapi untuk sekali ini, dia tidak membalas. Itu karena dia tahu bahwa semakin dia berdebat, semakin buruk situasi yang akan dia hadapi. Mungkinkah kamu berpikir bahwa berlarian kemana-mana telanjang adalah cara terbaik untuk menghukum dan merendahkanku? Kalau begitu, mengapa kamu tidak menunjukkan lebih banyak penghinaan dan menghukumku lebih banyak? Si Hao tertawa dan berkata, aku akan mengabaikanmu. Huo Linger menjilat bibir merah cerahnya saat dia dengan lembut berjalan melewatinya. Namun, giginya bergemeretak, dan dia benar-benar ingin mengalahkannya. Ayo pergi dan terus melihat-lihat. Jika tidak ada jalan yang tersisa, maka kita harus pergi, saran si Hao. Waktu terbatas, jadi mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di ujung istana yang sangat besar. Mereka menemukan sebuah gua yang berapi-api di mana api berkobar. Bulu merah cerah dan menyilaukan berdiri di sana seperti pedang surgawi, menghalangi pintu masuk gua. Si Hao datang tepat untuk bulu ini. Matanya menyala, dan dia dengan cepat bergegas. Sayangnya, simbol di sini sangat padat, jadi dia langsung terlempar ke udara. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Kaisar Suci kuno. Ini adalah Gua Vermilion Bird. Bagaimana bisa semudah itu masuk? Hanya mereka yang beresonansi dengan tempat ini yang bisa masuk. Menonton. Huo Linger berbicara. Dia duduk di depan gua. Sikapnya membuatnya tampak sangat suci. Lampu warna-warni berputar-putar di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewi cantik yang tak terlukiskan. Gua kuno bergemuruh, dan nyanyian kitab suci terdengar. Akhirnya, Huo Linger bangkit, dan sambil terbungkus api yang mengamuk, dia berjalan ke dalam gua. Dia memulai kultivasi jenis baru. Segera setelah itu, dia mengangkat pergelangan tangannya yang bercahaya. Dia mencabut bulu itu dan mengayunkannya. Bulu primordial sejati ini tampak kurang dari 1 meter panjangnya dan seringan bulu, tetapi ketika hanya digerakkan sedikit, pancaran pedang akan membanjiri langit, menutupinya dalam lautan api. Harta yang luar biasa. Si Hao menghela nafas kagum. 3 hari kemudian, Huo Linger meninggalkan Gua Vermilion Bird. Jejak di antara alisnya menyusut sampai hanya setitik kecil. Itu berkilauan dengan cemerlang, membuatnya tampak semakin suci dan dunia lain. Segera setelah itu, mereka memasuki altar yang ditutupi ukiran bintang-bintang surgawi. Dengan kilatan cahaya, keduanya meninggalkan istana Kaisar Suci dan muncul kembali di luar. Film pun berakhir.